Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bertemu lagi dengan channel Teguh Makrifat dalam pembahasan umum tentang metodologi, teknologi, metafisika, tasawuf, eksakta, ilmiah wa amaliyah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita masih membahas tentang ilmu, sebagaimana kemarin untuk kali pertama tentang ilmu kita bahas bahwa ilmu adalah nur. Ilmu adalah nur, sebagaimana mengkonklusi atau mengeksplor dari surat Nur 35. Bahwa ada benarnya kalau dalam rumusan atau definisi di Arab sana al ilmu nurun fil qalbi. Jadi nur ini dikaitkan dengan surat Baqarah 97. Ternyata ilmu itu diturunkan langsung ke hati. Fa innahu nazalahu ala qalbika bi idznillah. Musaddiqan lima baina yadayhi wa busra lil mu'minin. Wa huda wa busra lil mu'minin. Jadi ada benarnya juga kalau ilmu adalah nurun fil qalbi. Jadi ilmu adalah yang memancar atau berpancar di dalam qalbu. Kemudian ini lebih pada bahwa ilmu sebagai energi ketika dikatakan adalah nur, sebagai energi. Memang Nabi mengatakan bahwa ilmu ada dua, adalah al ilmu ala lisani wadzalika hujjatullah ala bani Adam. Ilmu yang merupakan hujah atau argumen itu adalah argumen Allah kepada Bani Adam. Tapi sifatnya ilmu adalah ini sifatnya argumen atau teori atau pengetahuan. Yang kedua, al ilmu fil qalbi wadzalika ilmun nafi, ilmul nafi. Dan itulah ilmu yang bermanfaat. Saya tidak dapat mengartikan serta-merta apakah yang ilmu ala lisani kurang atau tidak bermanfaat, tapi bunyi hadisnya adalah begitu. Ilmu yang ada di dalam hati itulah ilmu yang memberikan manfaat atau bermanfaat. Jadi ada benarnya bahwa ilmu kaitannya dengan energi atau ilmu adalah nur, itu adalah bersemayamnya atau berpusatnya, diolahnya adalah di qalbu. Berbeda dengan ilmu yang merupakan pengetahuan, itu diolahnya adalah di akal, ya, ada di akal. Nah, kemudian ilmu sebagai nur yang itu sifatnya energi, maka kita memahaminya menggunakan hukum energi. Hukum energi yang ada di alam fisika, ya, karena alam fisika dan metafisika ini identik, kongruen atau bersambung. Karena kita tidak bisa membaca alam metafisika, maka membacanya lewat alam fisika. Jadi kita tidak bisa membaca di alam metafisika, maka membacanya alam fisika menggunakan rumus-rumus fisika. Nah, ilmu nur itu adalah berada di alam metafisika, ya, alam metafisika, terutama metafisika ultra, ya, metafisika ultra, bukan metafisika infra, sampai dengan metafisika yang maha ultra atau maha metafisika. Nah, ilmu sebagai energi yang tadi cara membacanya sebagaimana energi dalam alam alam fisika, di mana energi
adalah umpamanya adalah energi mekanika, itu terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Tentu nanti apa-apa yang faktor-faktor apa yang ada di alam metafisika itu nur sebagai energi, faktornya berupa apa saja yang kalau di alam fisika adalah faktornya dari energi kinetik dan energi potensial. Dan apa yang nanti identik bisa nanti kita bahas pada pertemuan-pertemuan atau pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Nah, kemudian memang nur itu apa? Nur itu seperti apa? Dari mana asalnya nur? Dari mana asalnya nur? Inilah yang lebih penting yang harus kita yang harus kita fahamkan atau kita fahami. Jadi dari mana asalnya nur? Itu berupa apa? Nur. Karena nur yang berasal dari alam metafisika, yang dari yang maha metafisika, ini tidak serta-merta dapat dibaca dengan panca indera. Yang alat baca indera itu dapat dilihat, dapat didengar, dan dapat dirasakan. Ya. Panca indera itu kira-kira apa? Kurang lebihnya seperti itulah. Itu nur tidak serta-merta dapat dibaca, dapat dideteksi dengan alat panca indera itu. Memang kalau demikian, asalnya dari mana nur itu? Wujudnya seperti apa nur itu? Karena tidak dapat dibaca dengan alat panca indera yang ada di kita sekarang ini. Tentu ini adalah bisa memberdayai dalam khasanah kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ya. Nur itu memang mirip dengan cahaya. Ya. Kalau cahaya itu dapat dilihat membentuk gambar, cahaya juga dapat dirasakan panas dan dinginnya. Cahaya juga dapat diilustrasikan yang dengan membentuk gambar. Nah, mirip dengan cahaya atau identik dengan cahaya, tapi nur bukan cahaya. Tidak serta-merta dapat diartikan cahaya. Karena melihat nur adalah kecepatan gerak, cahaya adalah kecepatan geraknya 300.000 km per detik. Ternyata nur itu adalah kecepatannya kalau dikonversikan menurut hukum dan rumus yang ada di bumi ini, maka kecepatannya itu 8.194 sekian kilometer per detik. Nah, diukur dengan alat dan perangkat serta rumus yang ada di dunia ini, ya, yang ada di dunia ini. Itulah gambarannya nur lah. Nur ternyata itu adalah mutasi dari ruh, ya, mutasi dari ruh. Nanti kalau kita baca dan mengkonklusi, mengeksplor dari surat Surah ayat 52, walakin ja'alnahu nuron. Jadi ruh, ya, itu Allah jadikan menjadi nur, ya. Allah jadikan menjadi nur. Maka kecepatan nur itu identik dengan kecepatan ruh, ya. Identik dengan kecepatan ruh, ya. Ruh dari yang maha ruh. Tentunya dari informasi yang lain nanti akan kita dapatkan berapakah kecepatan ruh. Nanti bisa dibaca di surat Ma'arij, ya. Kecepatan dan jelajahnya ruh seperti seberapa ini bisa dibaca di dalam surat Ma'arij. Nah, nur itu yang bisa ditangkap dan bisa ditanggapi dan bisa didaya gunakan oleh manusia, ya. Dapat ditangkap oleh manusia. Sedangkan ruh itu semata-mata itu adalah urusan Allah. Tidak dilimpahkan kepada siapa kecuali kita sedikit sekali, ya. Kuli ruh min amri robi yas'alunaka, kata Allah dalam ayat Qur'annya. Kalau ada yang bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh, jawablah kul
Kuli ruh min amri robbi. Ruh itu urusan Tuhanku. Tidak dilimpahkan kepada manusia. Jadi boleh dibilang ini satu-satunya urusan yang tidak dilimpahkan kepada manusia. Namun demikian, untuk bisa berdaya dan daya gunakan oleh manusia, maka Allah jadikan ruh itu menjadi nur. Jadi hakikatnya nur juga dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri, ya. Ruh, nur itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Jadi nur sebagai sebuah energi dan itu merupakan suatu ilmu adalah turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, ya. Itulah yang ditanamkan langsung, diajarkan langsung oleh Allah melalui malaikat Jibril langsung ke kolbunya. Wa innahu nazalahu ala qalbika biiznillah. Dan itulah yang Allah telah menurunkan kepada hambanya atas izinnya ala qalbika, kepada kolbumu, ya. Kolbu, ya, supaya enak, kolbu saja tidak, karena hati dengan kolbu itu hal yang tidak serta merta sama, ya. Inilah nur. Jadi asalnya kalau kita pandang ilmu adalah nur, dan nur itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri yang memberdayai manusia. Di bagian lain saya kemarin mengatakan Allah menyantuni atau menghubungi atau berjalin dengan hambanya manusia, jin, dan malaikat melalui dua jalan. Yang pertama ilmu, yang kedua adalah cinta, ya. Ilmu adalah cinta. Dua hal yang tidak lepas itu, namun pengalaman perjalanan saya ini seolah-olah terlupakan. Nggak tahu kalau nanti para pemirsa semuanya itu justru sudah mendapati itu, justru satu kanugrahan yang luar biasa. Bahwa Allah hakikatnya menyantuni hambanya dengan ilmu dan cinta, ini selama ini kami sendiri merasakan terlupakan, dan kami diingatkan lagi setelah melalui sekolah yang di Thariqat ini, sekolah Thariqat ini, ya. Itulah gambaran atau penggamblangan tentang ilmu adalah energi yang ternyata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri, dan Allah lah yang memberdayai, ya, berdayai hambanya lewat energi nur yang dikategorikan adalah ilmu. Sekali lagi, ilmu adalah nur, nur adalah energi, dan nur adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri yang turun dari sisi Allah, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya ini tambahan penjelasan pembahasan tentang ilmu adalah nur. Nur, ilmu adalah energi, ya. Ilmu adalah energi yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal selanjutnya energi yang bagaimana dan bagaimana mendapatkannya, karena ilmu itu menjadi bekal, materi, dan faktor untuk kita hidup di dunia, hidup di akhirat, dan itu hidup keduanya, supaya kita selalu berjalin dan dalam tindakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa kembali innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua untuk bisa menemukan energi nur yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana nanti mendapatkannya, mekanismenya, nanti pantau terus channel Teguh Marifat untuk kita bisa mendapatkan pencerahan, syukur bisa mendapatkan tuntunan, syukur lagi bisa mendapatkan hidayah dari Allah, karena hidayah ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ini tentang praktek
metodologi atau teknologi tasawuf eksata ilmiah melalui majelis zikir Torekot Naksabandiyah Kholidiyah Nusantara. Ilahi anta maksudi waridho kamatuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.